Kembali lagi dengan pembelajaran tutorial sains. Saat ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pintu. Di pintu terdapat satu bagian yang sangat berperan penting dalam proses kita membuka ataupun menutup pintu, yaitu gagang pintu. Saat kita membuka atau menutup pintu, mungkin kita pernah berpikir, mengapa ya gagang pintu letaknya pasti selalu jauh dari engsel pintu? Kenapa tidak diletakkan saja di tengah-tengah pintu atau dekat dengan engsel pintu? Ternyata alasan mengapa gagang pintu itu letaknya di ujung berkaitan erat dengan ilmu fisika. Perhatikan penjelasan berikut. Ketika kita menarik atau mendorong gagang pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi. Kita tahu bersama gerak rotasi itu adalah gerak pada lintasan melingkar atau lintasan berupa lingkaran. Pada saat pintu mengayun terbuka atau tertutup, pintu memiliki sumbu putar atau poros yang letaknya pada engselnya. Ternyata, saat kita melakukan kegiatan tersebut, membuka atau menutup pintu, tanpa sadar, kita sementara menerapkan atau mengaplikasikan konsep torsi. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa ya yang dimaksud dengan torsi? Torsi adalah nama lain dari momen gaya. Momen gaya adalah ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Penjelasan sederhananya, momen gaya atau torsi adalah ukuran besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu. Atau dapat juga kita definisikan, momen gaya adalah besar gaya yang diberikan untuk membuat benda dapat berputar. Momen gaya atau torsi dilambangkan dengan simbol tau. Jadi ini merupakan simbol dari momen gaya. Momen gaya atau torsi merupakan besaran vektor. Telah kita pelajari di kelas 10, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Karena memiliki arah, sehingga momen gaya dapat bernilai positif, juga dapat bernilai negatif, tergantung dari arah putaran dari momen gaya tersebut. Momen gaya atau torsi akan bernilai positif jika arah putarannya berlawanan arah jarum jam, dan akan bernilai negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Perhatikan formula atau rumus dari momen gaya tersebut. Telah dijelaskan tadi, momen gaya adalah besarnya gaya yang kita berikan untuk membuat benda dapat berputar. Maka dapat diformulasikan persamaan dari torsi atau momen gaya tersebut. Karena momen gaya adalah besarnya gaya yang diberikan untuk menyebabkan benda berputar, maka momen gaya atau torsi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu gaya yang kita berikan dan jarak dari gaya yang kita berikan terhadap porosnya. Sehingga dapat kita tuliskan, tau atau torsi itu sama dengan gaya dikali dengan R atau dengan D. Di sini dituliskan, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus, maka dapat kita tuliskan tau sama dengan F dikali dengan R. Namun, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut theta, dalam artian bukan tegak lurus atau bukan 90 derajat, maka dapat kita tuliskan rumus momen gaya adalah tau sama dengan F dikali dengan D atau F dikali dengan R dikali dengan nilai sinus dari sudut yang terbentuk atau sin theta. Mungkin ada yang bertanya, mengapa jika gaya yang bekerja pada lengan gaya itu tegak lurus tidak ada sin theta? Jadi penjelasannya, jika sudut yang terbentuk itu adalah tegak lurus, maka 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Maka kita tidak perlu tuliskan sin theta karena nilainya adalah 1. Perhatikan keterangan berikut. Tau adalah simbol dari momen gaya
atau torsi satuannya adalah Newton dikali dengan meter. F merupakan simbol dari gaya, satuannya adalah Newton. R atau D merupakan jarak dari gaya yang kita berikan terhadap poros atau panjang lengan momen. Satuannya adalah meter. Dan theta adalah sudut yang terbentuk antara gaya dengan jarak R. Dari penjelasan di atas, maka yang menjadi pertanyaan saat ini, apa hubungannya antara momen gaya dengan letak dari gagang pintu tersebut? Tentu kita sama-sama sudah bisa menjawab. Engsel pintu dianggap sebagai poros, dan jarak dari poros tersebut ke gagang pintu merupakan panjang lengan momen atau D. Jika kita lihat dari rumus di atas, ternyata torsi atau momen gaya itu sebanding dengan panjang lengan momen atau D dan besarnya gaya yang diberikan atau F. Yang artinya, jika panjang lengan momennya makin besar, maka torsi juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika panjang lengan momen semakin kecil, maka torsinya juga akan semakin kecil. Yang artinya, jika jarak dari engsel ke gagang pintu semakin besar atau semakin jauh, maka pintu akan lebih mudah kita buka atau kita tutup. Sebaliknya, jika jarak dari engsel ke gagang pintu makin dekat atau jaraknya makin kecil, maka pintu tersebut akan sulit kita buka atau kita tutup. Dalam praktiknya, saat kita membuka atau menutup pintu dengan mendorong atau menarik gagang pintu di bagian ujung atau bagian yang jauh dari engsel, pintu akan lebih mudah terbuka atau tertutup karena letak engsel dengan gagang pintu saling berjauhan. Sebaliknya, jika kita membuka atau menutup pintu dengan gaya yang sama besar dari sebelumnya, di bagian tengah atau bagian yang dekat dari engsel, pintu akan lebih sulit terbuka atau tertutup karena jarak antara engsel dan gagang pintu yang dekat. Perhatikan animasi berikut. Animasi ini menunjukkan perbandingan saat membuka pintu dari ujung pintu dan dari tengah pintu. Dapat kita lihat ketika kita memberi gaya di bagian ujungnya, benda akan lebih mudah terbuka. Berbeda dengan ketika gaya yang kita berikan letaknya pada bagian tengah atau mendekati engsel, maka benda akan sulit terbuka. Dari perbandingan ini dapat kita simpulkan, ternyata letak gagang pintu yang berjauhan dengan posisi engsel bertujuan untuk meminimalkan gaya yang kita keluarkan. Sehingga pada saat kita membuka atau menutup pintu, jika letak gagang pintunya berjauhan dengan engsel pintu, kita akan mengeluarkan gaya yang lebih sedikit. Itulah penjelasan penerapan konsep momen gaya terhadap letak gagang pintu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah hanya gagang pintu saja yang ada hubungannya dengan momen gaya atau torsi? Jawabannya tentu saja tidak. Masih banyak penerapan dari prinsip momen gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.